Soal hasil keputusan sidang kode etik Polri yang memutuskan bahwa Eliezer ini tidak dipecat dari anggota Polri, saudara. Kita perbincangkan bersama dengan eh, anggota Kompolnas, yaitu Mbak Pungki Indarti yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak Pungki, Selamat salam malam, sehat. Bang Yasir, salam sehat. Mbak Pungki, tadi Anda menyaksikan bagaimana jalannya sidang kode etik Polri ini. Bisa diceritakan utamanya pada saat putusan dibacakan? Iya, pada saat putusan dibacakan, terlihat Eliezer seneng ya. Mhm. Bahkan pada awal, dia masuk, ke ruang sidang, dia pakai baju polisi itu dia, kelihatan, cerah ya, kelihatan cerah, ceria. Jadi, intinya kecintaannya terhadap, Polri itu tampak di situ gitu ya. Nah, Mhm. kemudian ketika putusan, tadi disampaikan ada, pasal-pasal yang, di apa ya, istilahnya didakwakan kalau, menurut, pengadilan. Tapi di KKEP ini ada pasal-pasal yang, disampaikan. Di situ misalnya pasal 12, PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Di situ, disampaikan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Mhm. Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, Mhm. yang itu memang cocok untuk Eliezer, tetapi ada lanjutannya, Mas. Ada lanjutannya di sini, ternyata, eee, harus ada ya, harus, disertai juga, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada di dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mhm. Tetapi yang ini tidak apa namanya, tidak tercapai gitu. Kenapa? Karena ternyata, sidang kode etik tadi memperhatikan juga faktor-faktor, yang berkembang selama Mhm. persidangan, termasuk juga faktor-faktor yang meringankan, ketika Eliezer, di sidang, pidana, Mhm. yaitu misalnya dia pada waktu melakukan, tindakan itu, di bawah tekanan. Jadi bukan niat dia untuk melakukan, tindakan, pembunuhan seperti itu. Itu termaksud dalam pertimbangan hukum ya, kalau Iya, tadi kita masuk dengarkan konferensi masuk, pers yang disampaikan oleh betul Polri, itu ada beberapa pertimbangan hukum. Nah, betul salah betul, Mas, satunya adalah Eliezer sudah meminta maaf, mengaku betul. bersalah, kemudian Dia justice ada kolaborator, tidak bisa menahan tekanan dari iya, atasannya atas perintah betul dari pembunuhan berencana ini. Nah, betul. eee, kesimpulan yang disampaikan tadi dalam konferensi pers ini nih dalam persidangan ini dibacakan sama persis atau seperti apa? Iya, lebih panjang Mas, Mhm. kalau untuk ini, apa namanya, putusannya. Jadi tadi yang, dianggap, Eliezer itu bersalah karena dia memang ternyata tidak mampu melawan perintah Mhm. atasan yang melanggar norma hukum, norma agama, kemudian norma kesusilaan. Jadi dia dianggap, bersalah karena itu. Kemudian juga, melanggar etika lembaga. Jadi etika lembaga ini kan ada, seluruh anggota itu mesti harus patuh pada norma hukum. Nah Mhm. ternyata, dia sudah melakukan tindak pidana itu, tetapi ini kan sudah dihukum, berdasarkan, pengadilan pidana ya, jadi Mhm. sudah Mhm. berkekuatan hukum tetap. Tapi di situ, masuk, menjadi catatan, meskipun dia tidak dikenai hukuman karena di pidananya sudah ada. Sudah Nah dihukum. kemudian melanggar etika kepribadian karena, dianggap turut serta dalam permufakatan jahat, meskipun hukumannya juga sudah dihukum di, peradilan pidana, seperti itu. Permufakatan jahat bersama dengan mantan atasannya yaitu, Dengan mantan Ferdy atasan, Sambo. ya, Nah, berbicara soal betul. Ferdy Sambo ini kan harusnya dia masuk dalam, menjadi saksi begitu. Iya Tadi juga iya. sempat dibahas kenapa akhirnya tidak hadir atau bagaimana? Ini sudah termasuk dalam, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tadi, Mhm. Bang Yasir. Jadi keterangan Ferdy Sambo, kemudian keterangan, RR ya, Mhm. Mhm.
Riki Rizal dan kemudian Kuat Ma'ruf itu, semuanya sudah, termasuk di, putusan sidang pengadilan. Karena ini juga, mengambil alih, putusan, pengadilan tersebut kemudian memasukkan ke dalam, sidang kode etik. Nah, sehingga ini kemudian, cukup dibacakan saja. Jadi tadi dibacakan, Oke, cukup kemudian dibacakan ya. juga ya, kemudian juga, terkait dengan, saksi-saksi yang lain, ada saksi yang sakit tetapi ada keterangan tertulisnya, kemudian, ada saksi-saksi yang memang, dapat hadir di persidangan. Nah, saksi-saksi yang dapat hadir di persidangan tadi, memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan fakta, seperti itu. Jadi misalnya, terkait dengan, senjata api ya, itu kan di situ, si Richard Eliezer dipersangkakan Mhm. dia melakukan pelanggaran karena, senjata tadi diperoleh dengan misalnya tanpa melalui prosedur yang benar. Tetapi ternyata setelah, mendengar keterangan-keterangan saksi, ternyata bukan Richard Eliezer yang meminta gitu ya. Dia tidak pernah mengajukan sama sekali, melainkan atasannya, Mhm. FS tadi yang mendorong atau dengan pengaruhnya kemudian membuat supaya senjata tadi berhasil, diperoleh oleh, Eliezer. Jadi Mhm, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum itulah akhirnya, iya, betul memutuskan sidang kode etik Polri ini tidak di PTDH namun hanya betul didemosi 1 tahun. Ini, betul. apakah Iya, dibahas juga soal penempatan kapan, penempatannya di mana pasca penahanan yang dilakukan terhadap Richard Eliezer ini? belum. Jadi tadi itu masih, hukuman demosi ya, 1 tahun, Mhm. seperti itu. Nah, selama demosi, Eliezer tetap di Yanma gitu ya, artinya selama dia menjalani, putusan, pidananya, itu bersamaan juga dengan putusan demosinya, maka, dia ditempatkan di Yanma. Nah, setelah itu masih belum tahu, Bang Yasir. Jadi nanti, Kompolnas akan bersama-sama dengan Itwasum, Mhm. kemudian akan bersama-sama dengan Kadifropam dan Korbrimob mungkin akan, merembukan ya, kira-kira Eliezer cocoknya di mana. Tetapi kami berharap, di manapun, Mhm. Eliezer nanti ditempatkan, insya Allah dia tetap, dalam posisi yang aman. Karena ini memang putusan KKEP ini juga, menjadi putusan yang mesti harus dihormati oleh Mhm. semua pihak. Putusan dari sidang kode etik ini juga apakah juga memastikan bahwa kondisi ataupun ketika nanti Eliezer kembali berdinas di institusi Polri tetap aman karena aman ini juga akhirnya kembali sempat menjadi perbincangan gitu di publik. Iya, ini, tentu saja dia, putusannya tidak memuat secara detail gitu, Mhm. aman model seperti itu, ditempatkan di tempat yang aman itu, bukan seperti itu, tetapi, semata-mata, ini perbuatan dan kemudian hukumannya seperti ini. Nah, tetapi konsekuensinya ke depan itu pasti, sudah ada pemikiran terkait dengan bagaimana, kepolisian ini mesti harus, memberikan perlindungan kepada Eliezer. Dengan Mhm. adanya Mhm. putusan tadi dia dipertahankan di kepolisian, otomatis nanti, keamanannya pasti akan terjamin, seperti itu. Nah, Nah, soal ya? menjamin keamanan dari Richard Eliezer, setelah melewati masa tahanan dan juga akhirnya kembali berdinas, rekomendasi dari Kompolnas seperti apa? Iya, kami, merekomendasikan mana sih tempat yang, dianggap aman oleh Eliezer atau tempat yang, menurut dia, menyenangkan, hatinya gitu ya. Kami melihat, dia dilahirkan dan dibesarkan ya istilahnya di Mhm. Brimob. Jadi, kami berpikir alangkah baiknya kalau dia dikembalikan di tempatnya semula, karena kami melihat Brimob ini, l'esprit de corps-nya atau jiwa korsanya itu sangat tinggi, Mas. Solidaritasnya juga sangat tinggi sehingga pasti, dia kembali lagi ke habitat semula bersama kawan-kawannya, saya rasa itu, lebih, cocok atau lebih tepat untuk Eliezer dan, sudah pasti lebih aman, seperti Baik. itu. Terima kasih Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas telah berbagi informasi terkait dengan bagaimana tadi jalannya sidang kode etik Polri yang akhirnya memutus uh, Barada Richard Eliezer tetap berada di institusi Polri. Terima kasih Mbak Pungki, Terima salam kasih sehat. Bang Yasir, salam sehat.